Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Pusparani, saya dari kelompok 1. Di sini saya akan memaparkan tentang prinsip evaluasi pembelajaran. Yang pertama, prinsip komprehensif atau keseluruhan. Maksudnya adalah evaluasi ini dilaksanakan secara bulat, utuh, dan menyeluruh. Yang kedua adalah prinsip kontinuitas atau kesinambungan. Artinya adalah penilaian yang dilakukan secara terus-menerus, sambung-menyambung dari waktu ke waktu. Yang ketiga, prinsip objektivitas. Prinsip ini mengandung makna bahwa evaluasi hasil belajar terlepas dari faktor-faktor yang sifatnya subjektif. Yang keempat, kesohihan. Sebuah evaluasi dikatakan valid jika evaluasi tersebut secara tepat, benar, dan sahih telah mengungkapkan atau mengukur yang seharusnya diukur. Dan yang terakhir, kepraktisan. Bermakna bahwa kemudahan-kemudahan yang ada pada instrumen evaluasi baik dalam mempersiapkan, menggunakan, menginterpretasi, memperoleh hasil maupun kemudahan dalam menyimpan. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep evaluasi diartikan sebagai suatu proses atau rangkaian kegiatan. Jadi, evaluasi pembelajaran adalah suatu proses mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi secara sistematis untuk mengetahui ataupun menetapkan sejauh mana ketercapaiannya tujuan pembelajaran tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang perundang-undangan yang berkaitan dengan evaluasi pembelajaran, yang mana perundang-undangan yang berkaitan dengan evaluasi pembelajaran tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pada bab 16 pasal 57 sampai dengan 59 tentang evaluasi, menyatakan bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional dilakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Lebih lanjut, dinyatakan bahwa evaluasi dilakukan oleh lembaga yang mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan, dan proses pemantauan evaluasi tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan. Mengenai bab 16 tentang evaluasi akreditasi dan sertifikasi, bagian ke-1 evaluasi tentang yang ada di pasal 57. Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian di pasal 58 dijelaskan bahwa evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Kemudian yang terakhir pada pasal 59 yang mana isinya adalah pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola satuan, jalur, dan jenjang ataupun dari jenis-jenis pendidikan. Masyarakat atau organisasi provisi dapat membentuk lembaga yang mandiri untuk melakukan evaluasi sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 59. Sekian mengenai dasar hukum ataupun perundang-undangan yang berkaitan dengan evaluasi belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.